Shalom. Senang berjumpa kita kembali ya. Nah, hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, ada satu poster yang dipasang di mana-mana, Wanted Man. Ketika poster itu dibaca oleh semua orang, maka ada dua penafsiran. Karena tidak ada penjelasan lebih jauh dari poster itu. Wanted Man, dicari orang. Nah, kenapa orang dicari? Siapa yang dicari? Ada dua kemungkinan orang yang dicari itu. Yang pertama adalah biasanya ketika ada tulisan wanted man, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang yang diburu, yang buron dan dicari supaya kemudian ditangkap dan dihukum. Namun yang kedua adalah orang-orang yang dibutuhkan karena sebuah lowongan kesempatan yang ada, sehingga kita mencari orang yang memang dibutuhkan untuk kesempatan itu. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan, ketika kita ditanya kepada Tuhan dan kepada orang lain, kira-kira kalau kita boleh memilih, kita menjadi orang yang membutuhkan atau kita menjadi orang yang dibutuhkan? Mana lebih suka? Kamu lebih suka apa? Dibutuhkan? Serius? Suka membutuhkan atau dibutuhkan? Maaf, siapa namanya? Maulana, salam kenal ya. Dari mana? Lampung. Ya, tentu menjadi orang yang dibutuhkan itu sangat menyenangkan. Ya, sangat-sangat menyenangkan ketimbang menjadi orang yang membutuhkan. Kenapa? Kalau kita membutuhkan sesuatu, belum tentu yang kita butuhkan kita dapatkan. Tapi kalau kita menjadi orang yang dibutuhkan, berarti ada sesuatu di dalam diri kita menurut orang itu, sehingga orang itu membutuhkan kita. Betul kan? Kalau tidak ada sesuatu yang ingin didapatkan dari kita, maka kita bukan menjadi orang yang dibutuhkan bagi. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat di sini bahwa ini bisa ditayangkan ya. Kontrolnya boleh di. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul. Next slide aja, langsung dibantu kan? Oke. Pasal yang ke-18 ayat 27 kita akan baca keras bersama-sama, cuma satu ayat ini saja ya. Sudah siap? Boleh sama-sama lihat, perhatikan di depan aja untuk menghemat waktu kita. Masih. 1, 2, 3. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Jadi, kenapa orang membutuhkan kita? Karena tentunya ada sesuatu yang berguna di dalam diri kita. Nah, Apolos pada waktu itu dalam perjalanannya ke Akaya, maka setiba dia berada di kota Akaya itu, Alkitab mencatat bahwa sosok pribadi Apolos ini sungguh menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya di tempat itu. Nah, kenapa Apolos bisa menjadi orang yang sangat berguna? Kenapa kita bisa menjadi orang yang sangat berguna untuk sesuatu yang dibutuhkan? Sebelum itu, mari kita akan melihat ini saya sudah. Oke, nah lihat bagaimana supaya saudara menjadi orang yang sangat dibutuhkan orang. Ini nanti kita coba ya. Ini aja ya. Yuk, sebelumnya kita lihat sini ya, menjadi orang yang sangat berguna itu seperti apa.
Kalau orang yang menjadi sangat berguna itu, kalau saya, kamu bisa menjadi orang yang sangat berguna, apa sih untungnya jadi orang yang sangat berguna? Mau jadi orang yang sangat berguna? Bukan cuma berguna, tapi sangat berguna. Karena Alkitab menulis Apolos menjadi orang yang sangat berguna. Nah, keuntungan orang yang menjadi sangat berguna ada 3 hal. Yang pertama udah pasti. Yang tadi saya sudah sebut, menjadi orang yang sangat Tadi kan kita pilih, saya mau menjadi orang yang membutuhkan atau saya menjadi orang yang dibutuhkan. Dan kita memilih menjadi orang yang dibutuhkan. Untuk bisa menjadi orang yang dibutuhkan, maka saya harus menjadi orang yang sangat berguna. Karena orang yang sangat berguna yang pertama udah pasti dibutuhkan. Tidak ada orang yang membutuhkan orang-orang yang tidak berguna atau percuma. Moyung, gak ada orang yang kepengen. Kemudian pasti kalau dia berguna, bahkan sangat berguna, di perusahaan, di komunitas mana saja, maka dia pasti diperlakukan sebagai orang yang sangat penting, bahkan dia disayang. Siapa yang pernah mengalami itu dalam hidupnya? Ada? Ada pernah merasa menjadi orang yang begitu sangat dibutuhkan karena kita menjadi orang yang dinyatakan sebagai orang yang sangat berguna? Berulang kali saya pernah katakan pengalaman saya yang paling mengesankan buat saya dalam hidup menjadi orang yang sangat berguna dan tidak berguna menurut orang lain. Sekali lagi kenangan di masa saya bekerja. Dulu waktu saya bekerja itu, saya menjadi orang yang dirasa orang gak berguna. Terutama bosnya. Jadi kalau saya dianggap tidak berguna, maka orang bukan sayang sama saya, bos bukan sayang sama saya, malah sentimen adanya. Boro-boro dibutuhkan tapi malah disentimenin, boro-boro di sayang. Apa aja yang saya katakan salah, apa saja yang saya lakukan salah. Kemudian kalau kita menjadi orang yang seperti itu, hari-hari ketemu, kira-kira enak enggak? Enak enggak? Termotivasi enggak? Kalau apa yang kamu ngomong selalu dianggap salah, kalau apa yang kamu sarankan tidak didengar, kira-kira enak enggak? Kalau kita jadi orang yang dicuekin, kira-kira enak enggak? Enggak enak. Sangat-sangat enggak enak. Sangat-sangat tidak enak. Sekalipun waktu itu saya ada di posisi yang tinggi, tapi ketika saya minta sesuatu yang saya rasa butuh untuk pekerjaan saya, agar saya bisa memantau dunia luar dengan berita, dengan koran, sementara yang lain dapat, maka saya tidak peroleh itu. Jadi ada perlakuan yang amat berbeda, tapi sesuatu yang berbedanya tidak menyenangkan. Satu ketika saya bergumul dalam doa, kenapa ini semua terjadi? Saya cuma fokus mengerjakan bagian saya. Ketika saya mengerjakan bagian saya fokus. Maka saya membuktikan diri tanpa dibuat-buat. Jadi diri sendiri. Ya sudah, saya lakukan apa yang saya bisa lakukan. Tiap hari saya berusaha keras. Menunjukkan diri, menunjukkan prestasi. Sampai satu ketika, kata sentimen, kata perlakuan yang tidak menyenangkan, berubah. Sehingga bukan saya, tapi saya terkesan dengan orang yang berkata, rekan saya, yang di atas saya, Paulus, kamu bisa merubah balik tangan. Dari keadaan begini menjadi begini, atau dari keadaan begini menjadi begini. Jadi berbeda dalam waktu singkat. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan? Cuma kerja betul. Cuma kerja serius.
cuma lakukan yang maksimal, segala yang bisa saya kerjakan, dan akhirnya menunjukkan prestasi saya yang baik. Sehingga kalimat yang seringkali tidak menyenangkan, kemudian menjadi kalimat yang menyenangkan. Sehingga orang-orang berkata, Pak Paulus, kamu dicari. Setiap pertemuan, ini bos selalu ngomong si Paulus. Where is my body? Di mana body saya? Orang-orang yang saya pegang, orang yang percaya. Dan banyak perlakuan-perlakuan istimewa yang sampai akhirnya saya dipercaya luar biasa, sehingga saya mendapat perlakuan menjadi orang yang sangat penting, disayang oleh semua orang. Ketika ada orang yang tidak dengar saya pada bagian lain, maka bos turun langsung ke bagian itu, bahkan ke personal pribadi, dan berkata, kamu harus dengar Paulus. Menjadi orang yang sangat berguna itu pasti dia akan diperlakukan sangat penting dan disayang. Menjadi orang yang sangat penting dan disayang itu enak enggak? Enak enggak? Mau enggak? Mau toh? Jadi kalau saya mau, saudara mau menjadi orang yang penting, bahkan sangat penting, dan dihargai, tidak dicuekkan, tidak diperlakukan sentimen, tidak diperlakukan yang tidak menyenangkan, tidak diremehkan, maka satu jawabannya bahwa saya harus menjadi orang yang sangat berguna. Bukan cuma itu, lebih jauh lagi bahkan dia dihargai, dihormati, dipuji. Mendapat reward, mendapat sesuatu imbalan yang tinggi. Ketika saya terus mengerjakan bagian saya, walaupun saya pegang bagian marketing sales seluruh Indonesia, namun ketika kepala cabang di Bandung kosong keluar, maka bos itu dan rekomendasi dari HRD berkata, Paulus minta bantuan. Terus waktu saya diminta untuk bantuan ke Bandung, kira-kira mental saya gimana? Ngapain tambah kerjaan? Terus apa saya bilang begini, naikin gaji saya dulu, baru saya terima. Tidak. Saya terima begini, apa yang saya bisa lakukan? Saya lakukan. Saya pergi ke Bandung setiap minggu. 2 hari di Bandung, 3 atau 2 hari di Jakarta, pulang pergi. Saya mau disuruh pegang sana, saya bilang sorry, saya nggak bisa. Kalau boleh bukan menolak, saya pemilih di Jakarta. Kenapa saya pilih di Jakarta? Karena saya harus ke gereja di tempat ini. Karena saya harus pelayanan. Saya pergi. Dan setelah saya lakukan semuanya, gak usah diminta. Saya dihargai. Berikutnya, bulan berikutnya tanpa saya sadar, terima surat, gaji naik tambahan. Karena saya pegang daerah Bandung juga. Di luar dari job saya. Ketika saya tidak punya pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan, ada bos yang bilang, gimana saya bisa bantu Anda? Akhirnya ketika ada training-training di luar negeri yang tidak terkait dengan jabatan saya dikirim tetap. Ketika ada diskusi penting yang menentukan perusahaan, saya tetap dikirim walau bukan tugas saya. Saya mau. Saya tetap jalan. Akhirnya menjadikan saya merasa bahwa saya menjadi orang yang dihargai. Maka ketika saya pergi ke tempat-tempat di mana cabang, bahkan ada seminar di hotel yang saya lakukan, maka saya terkejut. Mulai kemudian welcome Mr. Paulus. Saya ke Singapura, saya ke luar negeri. Welcome, Mr. Paulus. Who am I? Siapa saya?
Saya cuma jadi orang yang berusaha dirasa orang menjadi berguna. Bahkan sangat berguna. Saya bekerja sudah lama. Kemudian saya minta ke HRD ketika ada masa-masa perampingan. Tolong titip nama saya supaya saya dimasukkan di PHK. Agar saya dapat paket yang menarik. Tapi karena saya dibutuhkan, maka permintaan saya tidak dikabulkan. Dan saya tidak dilayani. Coba bayangkan ketika engkau sudah tidak lagi dibutuhkan. Jangankan engkau minta sendiri. Engkau sudah dalam daftar pertama yang akan di PHK. Betul bukan? Betul kan? Betul kan? Nah, begitu juga dalam hidup kekristenan kita sama Tuhan nih. Kalau kita menjadi orang yang sangat berguna dalam pandangan Allah, karena Allah menciptakan manusia bukan kebetulan dia lahir dan Allah izinkan. Kenapa Allah izinkan? Karena ada maksud Tuhan di dalam hidup kita. Dan tentunya ketika kita hidup, kita tidak boleh menjadi orang yang hidup percuma. Kita bisa mencapai tujuan Allah, tetapi ketika tujuan Allah tidak tercapai di dalam diri kita, maka dalam pandangan Tuhan kita tidak berguna. Tapi dalam pandangan Tuhan ketika kita menjadi alat untuk bisa mencapai tujuan Allah, maka kita akan diperlakukan menjadi orang yang sangat penting, the man of God. Menjadi orangnya Tuhan. Kemudian kita menjadi umat kesayangan, kita diperlakukan khusus dan itu sangat menyenangkan. Waktu itu saya merasakan luar biasa. Berganti bos, ganti bos, tapi saya tetap diperlakukan yang sama baiknya. Sampai yang seharusnya bos yang berkata, boleh setuju atau tidak, bos itu otorisasi kasih saya ke kewenangan. Paulus, kamu yang pimpin perusahaan ini. You drive the business. Saya akan endorse apa yang kau katakan. Jadi apa yang saya setujui duluan, sebelum minta persetujuan bos karena bos sibuk, maka pasti belakangan saya minta bos, ini sudah saya setujui. Bos bilang, yes. Tapi bukan semena-mena. Bersamaan dengan itu saya tunjukkan bahwa keputusan saya benar. Membawa keberhasilan perusahaan sampai bosnya dari cuma lokal di daerah Indonesia dia pegang, menjadi 49 negara dipromosi untuk pegang Asia Pasifik. Kenapa? Karena kita bisa menjadi orang yang berdampak. Nanti kita bisa lihat efek-efeknya. Nah, jadi sekali lagi saya ingin memotivasi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Bahwa ada keuntungan menjadi orang yang sangat berguna itu adalah bahwa kita pasti dibutuhkan. Dan menjadi orang yang dibutuhkan itu paling enak. Sebaliknya menjadi orang yang tidak dibutuhkan, Anda tidak dianggap. Sekali lagi, tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Hidup ini siklus. Selama kita bisa menjaga selama-lamanya berada posisi yang sedang naik, Anda akan tetap dibutuhkan orang. Tapi selama kita mulai siklusnya down turun, Anda mulai tidak diperhatikan, tidak dihargai, tidak dipedulikan, tidak diperlakukan, tidak dihormati. Jadi penting. Hari ini saya mau tekankan, yuk jadi orang yang berguna. Ada manfaat menjadi orang yang berguna. Pertanyaannya, terus bagaimana menjadi orang yang sangat berguna tadi? Gimana saya ini menjadi orang yang useful, berguna? Bukan useless, gak ada gunanya, percuma. Tapi useful, berguna. Gimana saya bisa menjadi orang yang ditulis di mana-mana wanted man? Orang yang dicari bukan karena mau dihukum. Bukan untuk dipermalukan. Tetapi menjadi orang yang dibutuhkan.
Saya akan membutuhkan orang-orang ini. Dan ketika saudara benar-benar merasa dibutuhkan, hidup saudara exciting, sangat menyenangkan. Ketika saudara lahir, saudara hidup, saudara jalani kehidupan hari-hari aktivitas, sadar aku ini kayaknya gak ada guna. Orang tidak menginginkan saya. Percaya diri Anda akan down. Ketika percaya diri turun, yang kita lakukan gak bisa berhasil. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan tanpa percaya diri, penuh keraguan-raguan, biasanya gak berhasil. Kita akan menjadi orang yang gagal. Begitu gagal, semakin terpuruk lagi hidup kita. Gagal lagi, gagal maning begitu. Gagal maning hidup kita. Kita semakin gak enak, gak termotivasi. Tapi kalau kita bisa menjadi orang yang berguna, dihargai, dihormati, jadi orang yang penting, wow. Hidup ini rasanya berarti. Maka gak ada sepintas pun dalam pikiran kita ingin bunuh diri. Gak ada sepintas pun dalam pikiran kita untuk bisa menjadi lemah. Tetapi kita berpikir, enak sekali, seandainya aku bisa berlama di sini. Kenapa? Karena sehubungan sejalan dengan itu, reward kita bertambah, income kita bertambah, penghasilan kita bertambah. Karena orang menghargai. Kita hidup semakin naik. Kita punya uang, kita punya ini, kita punya itu. Tapi bukan dengan cara yang tidak baik. Tapi dengan cara yang benar. Karena tadi prestasi hidup kita naik. Di mata Tuhan dan di mata dunia. Nah, untuk bisa itu, yang pertama adalah ada 5, saya cepat ya. Oke. Yang pertama, syarat pertama untuk bisa menjadi berguna apa? Apa? Hidup yang sehat. Kalau hidup kita sakit sekarang, adakah orang yang membutuhkan orang sakit? Kalau saudara ada di tengah-tengah komunitas ini dan saudara batuk pilek, orang akan menghindar dari Anda, bukan? Betul ya? Mau dekat? Wah, takut nular. Nah sekarang kondisi kita sakit apa sehat? Sehat jasmani. Masalahnya sehat rohani juga enggak. Hidup kita nggak cuma soal jasmani, tapi kita juga soal rohani di dalam diri kita. Tubuh, jiwa, dan roh kita. Tubuh kita sehat, raga kita sehat, tetapi apakah jiwa roh kita juga sehat? Orang ada yang membutuhkan secara fisik, tapi ada orang juga membutuhkan kita dari segala jiwa dan roh kita. Kenapa? Ada orang yang jiwanya baik, sehat. Wah, dia bisa memberikan kekuatan kepada orang lain. Rohnya sehat, dia bisa memberikan impartasi suasana yang sangat baik. Tapi kalau dia letih, lesu, berbeban berat, sehat. Secara jasmani ada orang bisa berkata 4G, 4 hal. Yang pertama, faktor G pertama adalah gula. Hati-hati dengan gula. Ternyata banyak orang mati gara-gara gula. Dan banyak penyakit yang diperburuk karena kehadiran gula. Dari seminari ada hari ini datang nggak ya? Nggak ya. Seharusnya ada dari orang seminari yang diutus ke sini. Tapi yang mengutus ini kepala asrama Seminari Bethel Indonesia Petamburan yang bernama Pak Junet atau Pendeta Junet. Pendeta Junet ini sempat terakhir saya bicara dengan dia hari Senin lewat telepon. Saya sampaikan terima kasih untuk 2 orang yang kemarin dikirim datang beribadah. Dan ada 4 orang dari 2 tadi yang akan dikirim untuk membantu sebagaimana yang saya minta kepada mereka untuk bantuan. Tapi beliau katakan kondisinya saya dengar sedang sakit. Sakitnya apa? Ini usia cuma baru 46 atau 48 saya nggak ingat. Tapi sekitar 46, 48. Sehat-sehat, baik-baik, ganteng.
sakit jantung. 3 jalur di jantungnya semua 95% mampet. Nggak lagi bisa pakai ring. Harus bypass. Dan direncanakan segera untuk operasi, nggak boleh lama-lama. Dan Kamis kemarin harus jalankan operasi. Sudah dijadwalkan di rumah sakit Pelni. Saya bilang kami doakan Pak, agar operasi bisa berjalan dengan baik. Dia cerita kenapa bisa. Saya bilang kok bisa Pak, kena begini? Kan saya lihat Bapak sehat-sehat. Waktu saya masih muda, saya banyak minum yang manis-manis, saya banyak makan manis-manis. Memang tidak segera efeknya, tapi itu tabungan saya. Sehingga gula ini mengkristal dan menutup jalur. Jadi hati-hati. Yang masih suka anak-anak diberi teh manis, maaf bukan promo ya, salah ya. Yang suka makanan soft drink, minuman soft drink, yang suka makan-makan yang ini, hati-hati. Sekarang gak berdampak. Anda kuat karena Anda muda. Tapi tabungan yang lama-lama makin meningkat akan berbahaya buat kesehatan. Kalau saudara tidak sehat, saudara tidak akan dibutuhkan. Kalau saudara tidak sehat, saudara tidak berguna. Kenapa yang bisa dilakukan oleh orang yang sakit? Dia cuma membutuhkan, bukan dibutuhkan. Dia butuh obat, dia butuh pertolongan orang lain. Dia hidup bergantung kepada orang lain. Dia bahkan menjadi sumber yang bisa menyebarkan penyakit lain. Yang kedua, garam. Tanpa garam gak enak. Tanpa garam gak ada rasa. Tapi banyak orang suka. Kurang nih, tambah lagi, tambah. Yang ketiga apa? Gorengan. Siapa yang gak suka dengan gorengan, betul? Enak banget itu. Pisang goreng, ya kan? Singkong goreng, kan? Nasi goreng juga begitu enak. Gorengan. Yang keempat apa? Apa? Hah? Itu yang teratur. Ini 4G. Ya kan apa 4G? G yang keempat apa? Gurih. Ya dong. Siapa yang gak suka yang gurih-gurih kan? Gurih. Kalau gula yang manis-manis, garam yang asin-asin, gorengan, semua yang tadi gurih-gurih. Terus itu yang menjadi kesukaan kita. Mau yang nyaman, mau yang enak. Senangkan diri kita. Banyak orang kenapa nggak bisa jadi orang yang berguna? Karena faktor malas. Malas ketika kita mau hidup nyaman. Malas ketika kita tidak mau bayar harga. Malas semuanya. Ketika kita tidak meningkatkan skill kita, keahlian kita, kemampuan kita. Sehingga kita punya sesuatu yang bisa kita berikan atau dibutuhkan orang lain dalam diri kita. Kita hanya menikmati gula, garam, gorengan, dan gurih rasanya. Siapa yang gak suka nasi Padang? Saya sangat suka juga. Siapa yang gak suka kalau diajak dengan kepiting masak saus Singapura? Saya suka juga. Tapi kalau sudah tahu gak bermanfaat, asas Alkitab tulis, ya kan? Enggak semua yang baik itu berguna. Enggak semua yang baik itu berguna. Jadi asas manfaat. Kalau kita mau menjadi orang yang berguna, bangun diri, seleksi filter hidup. Mana yang berguna, mana yang bermanfaat, dan mana yang tidak. Enggak semua yang baik itu berguna. Tapi lakukanlah yang berguna untuk investasi hidup kita. Agar ke depan saya bisa berdampak menjadi orang yang dibutuhkan. Bukan yang membutuhkan. Orang yang sudah
lansia tua, hidup bokeh nggak ada. Masa tua susah bukan? Susah. Kita hidup bukan untuk duit, tapi duit kita butuhkan untuk hidup. Nggak ada duit nggak dihargai, betul nggak? Nggak ada duit moyung, nggak ada. Tapi biar kata tua peyot jelek, punya duit kaya, orang pasti deketin sama kita, betul? Deketin sama kita. Karena ada sesuatu yang dibutuhkan di dalam diri kita. Sekali lagi, hidup sehat ya jasmani dan rohani. Kedua, harus berfungsi. Itu jam dipampang, semua yang indah-indah dipampang, kalau dia tidak menunjukkan fungsinya, ini mau dikasih ini kalau kondisi mati nggak berfungsi, nggak ada guna kan? Orang mau lihat, nggak mau lihat. Orang jam mati, orang mau lihat, perhatikan, mau ukur waktu kapan, enggak. Kalau ada sesuatu kita mau kayak apapun juga, kalau dalam diri kita tidak berfungsi, kita ditempatkan tapi nggak berfungsi, maka kita nggak berguna. Kalau kita nggak berguna, sekali lagi kita tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan, tidak dihargai. Tidak menjadi orang penting, dicuekin, diacuhkan, tidak diperhatikan, tidak mendapat sesuatu yang lebih baik. Nggak enak hidup ini. Nggak enak juga dalam komunitas kita di sini. Kalau setiap kita dalam komunitas menjadi orang yang tidak berdampak, tidak berguna, tidak berfungsi. Ingat, Tuhan beri kita masing-masing talenta. Setiap orang pasti punya satu. Minimal satu. Artinya Tuhan kasih kita satu bekal kemampuan. Dari satu itu bisa kita kerjakan, kita lipat gandakan. Supaya itu bisa jadi baik. Tapi kalau satu ini tidak kita fungsikan pun, orang pintar, tapi kepintarannya tidak difungsikan. Dia diam di kamar, ngurung diri. Berguna? Udah. Kita punya kepintaran tapi tidak diaplikasikan. Kita punya ide cemerlang, hanya cuma tok doang, bicara doang. Tapi kita tidak kerjakan, percuma. Tidak ada apa-apa. Jadi kita harus jadi orang yang berfungsi. Pertanyaannya, saya ini fungsinya apa Tuhan? Waktu Tuhan izinkan saya lahir, apa sih yang ada pada diri saya? Apa yang bisa saya kerjain? Kalau setiap orang berfungsi pada fungsinya. Kalau tangan saya berfungsi, maka akan membantu tubuh saya secara keseluruhan. Tapi kalau ada dari organ tubuh kita satu aja, bahkan yang terkecil, tidak berfungsi, semua akan sakit. Awalnya tidak. Tapi bisa sakit. Jadi itu sebabnya kadang kita perlu beri perhatian sekalipun mungkin untuk bagian yang tidak diperhatikan sebelum. Agar tetap berfungsi. Setiap kita berfungsi. Anak-anak muda kalau nggak berfungsi di masa mudanya, masa depan jangan berharap bagus. Orang tua kalau nggak berfungsi di masa tuanya juga, kita nggak bisa wariskan anak-anak kita dengan harta benda. Tapi kita bisa wariskan kepada anak-anak kita nilai-nilai kerohanian yang jadi bekal buat kita, buat mereka. Ketika saya tidak ada lagi, mereka tahu bagaimana hidup yang baik dan benar. Tidak menjadi orang yang kemudian lepas kendali, kehilangan induknya, kemudian jadi hidup berantakan. Tapi kalau kita cuma mau nyaman hidup sebagai orang tua, kasih jejelin anak gadget biar dia tenang. Kita sebenarnya ngeracunin anak. Sekarang ini era modernisasi, digitalisasi. Pengaruh mudah sekali justru lewat media ini. Tapi
kalau kita cuma mau hidup seperti itu, ya sudah. Pilihan. Semua adalah pilihan. Berfungsi. Allah tetapkan kita tuh jadi garam. Garam itu banyak manfaatnya. Fungsinya banyak sekali. Mencegah kebusukan. Jadi kalau kita tidak bisa membuat orang-orang akhirnya tidak jadi patah hati, tidak juga jadi kepahitan, kita nggak jadi garam. Tapi kehadiran kita dari orang yang mau patah hati kemudian jadi nggak patah hati. Dari orang yang mau bunuh diri jadi nggak jadi bunuh diri. Saya pernah berupaya supaya seorang wanita yang saya dapat kabar, saya nggak kenal persisnya sebelumnya, tapi dikabari saya, ini ada seorang wanita mau bunuh diri karena putus cinta. Dan dia disunter. Saya coba nasihati. Saudara, kadang-kadang orang bisa merasa, ya udahlah buat apa hidup ini. Tapi puji Tuhan sih masih bisa selamat. Orang itu masih bisa mau mendengarkan, hingga bisa hidup sampai sekarang. Berfungsi. Yang ketiga, harus membawa pengaruh baik. Kalau saya ngomong kemudian bisa membuat saudara terinspirasi, termotivasi, berarti saya jadi orang yang berguna. Tapi kalau saya sekarang ngomong, nggak ada dampak buat apa-apa, saudara nggak terinspirasi, nggak termotivasi dengan apa yang saya sampaikan, berarti saya memang nggak berguna. Ada bawa pengaruh baik. Setiap orang bisa pengaruh. Pengaruh baik apa buruk yang kita bawa. Kalau pengaruh buruk berarti kita sedang sakit, kita bawa kuman, kita bawa virus. Dan sebenarnya saya nggak butuh orang yang demikian. Yang saya butuh orang yang bisa menyembuhkan yang luka, membuat orang semangat, membuat orang bangkit dari kematiannya. Inilah yang dibutuhkan Allah. Ladang sudah menguning, tetapi sedikit penuainya. Minta kepada Bapa supaya dia kirimkan penuai-penuai. Banyak seringkali masih banyak dibutuhkan oleh Tuhan. Wanted man. Apakah saudara adalah orang yang dibutuhkan itu? Bawalah pengaruh yang baik. Bawalah sesuatu yang buat orang yang lemah jadi kuat. Bukan sebaliknya melemahkan yang kuat. Kalau atmosfer ini tumbuh di dalam komunitas kita, maka komunitas kita akan menjadi komunitas yang menyenangkan. Semua orang ingin ada di tengah-tengah karena mereka juga kepengen dibangun. Siapa sih yang mau hadir di tengah-tengah komunitas yang melemahkan? Tidak ada seorang pun. Siapa sih yang orang mau datang sekalipun diundang dengan makanan yang luar biasa, tapi tadi orang yang sakit adalah orang sakit, semua yang ada datang di sana. Orang juga nggak mau datang. Kenapa? Ketika COVID melanda luar biasa sangat, semua aspek tutup. Kenapa? Karena orang juga nggak mau keluar. Orang mau keluar makan, nggak mau juga. Online. Karena takut terkontaminasi. Yang keempat, harus beri nilai tambah. Saya ada dengan saya nggak ada, beda nggak? Kalau saya ada dengan orang saya nggak ada, nggak beda. Berarti kita bukan orang yang memberi nilai tambah. Makanan, dengan adanya kita garam dimasukin, pasti ada rasa toh. Betul enggak? Kalau garam kita tidak hadir di situ, nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Kalau kita garamnya sudah tawar, biar dicemplungin di mana, ya nggak ada gunanya juga. Garam yang tawar itu diibaratkan pasir. Nggak ada sop ditaruh pasir. Yang ada ditaruh garam, yang berguna tadi udah di atas itu. Jadi harus bisa memberi nilai tambah, harus ada berbuah. Karena firman Tuhan, Yohanes berkata pasal 15 ayat 8, ya, Bapamu di surga akan dipermuliakan itu jika kita berbuah banyak.
berbuah banyak, berbuah lebat, berbuah yang baik. Tuhan dimuliakan. Tapi kalau tidak, bagaimana? Terus itu perumpamaan tentang pohon ara di tengah kebun anggur. Tuhan kepengen petik buah, tapi nggak ada pada buah pohon ara itu. Terus ini pohon ara ngapain ada nongkrong di kebun anggurku ini? Makan lahan doang. Seharusnya bisa aku tanamkan dengan sesuatu yang lebih berguna. Gak ada guna, percuma. Tebang aja deh, buang aja. Tebang, percuma. Kalau hidup kita percuma, kita akan ditebang. Karena kita bukan orang yang diinginkan. Maka yang terakhir, kita harus jadi pribadi yang maksimal. Orang yang punya kapasitas dengan pemikiran seperti seorang CEO, seorang yang pemimpin pada level mau di lokal, domestik ataupun lokal internasional. Kalau dia skillnya tadi cuma ada di tempat yang cuma mau saya jadi klerek aja deh, typist, tukang ketik. Orang tes, kamu bisa ngetik berapa? Kamu ketik 2 jari atau kamu ketik 10 jari? Berapa kecepatan ketik kamu? Waktu saya pertama kali kerja pada waktu sebuah perusahaan itu, saya jago. Karena saya pernah kursus. Saya ketik bisa merem. Pertama itu, saya menginput banyak dokumen-dokumen pengapalan. Jadi saya cepat. Tapi bayangkan, kapasitas saya kalau cuma itu doang, saya nggak maksimal. Saya merasa bahwa saya bukan cuma klerek. Karena kalau klerek level kita berapa gajinya? Kan ada kan? Mentok-mentok berapa sih gaji klerek itu? Tukang ketik. Operator berapa sih? Coba kalau saudara bisa lebih maksimal, ada kapasitas yang lebih digunakan, saudara dapat dihargai lebih tinggi. Karena bisa maksimal. Di tempat yang tepat, dan bisa juga menggunakan maksimal kapasitas saudara. Kenapa yang satu tidak berguna talenta itu diberikan kepada yang berapa? Kenapa enggak yang punya 5 tapi yang 10? Betul enggak yang dikasih 10 kan? Betul kan? Bukan yang 5 kan? 1, 2, dan 5 kan? Awal pertama kan? 1 jadi enggak ada. 0. Yang 2 jadi 4. Yang 5 jadi 10. Nah, kenapa enggak kasih yang punya 2 tadi yang jadi 4? Kenapa yang dikasih 10? Kan dia udah banyak. Karena Allah tahu, orang yang punya kapasitas yang lebih besar akan lebih berdampak, lebih bisa maksimal, mengembangkan. Kalau saudara sekarang berada cuma kenyamanan, saya cuma begini, saudara tidak akan maksimal dan saudara bukan menjadi orang yang akan menerima sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau kapasitas kita merasa lebih, gak usah takut kerjakan yang lain. Jangan cuma kita bisa nyanyi. Kerja buat Tuhan selalu manis. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Tapi ketika Yesus melihat ladang sudah menguning, ternyata masih tetap kekurangan orang. Hari ini kita akan melakukan pelantikan dan petabisan untuk rekan kita saudari Merlina yang punya attitude baik. Ketika ditawar, ketika diminta bantuan untuk membantu sekolah minggu, berkenan untuk mau. Dan hari ini kami akan resmikan untuk menjadi guru sekolah minggu, guru ABI di GBI Gunung Sahari. Saudara, ketika Tuhan beri kita kapasitas lebih, punya mental jadi orang yang maksimal. Seorang yang bernama Marsanto yang tidak pernah terlupa buat hidup saya.
pernah menjadi staf saya, yang datang sama saya dan saya masih ingat ketika dia datang. Pak, tugas saya sudah selesai. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang saya bisa bantu? Dia merasa bahwa dia bisa melakukan lebih. Saya kasih pekerjaan lain. Enggak kurun waktu 1 tahun, diambil perusahaan lain jadi manajer. Naik tingkat. Karena mampu bisa maksimal. Saudara akan mengalami promosi-promosi Tuhan kalau hidup saudara maksimal. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri.